ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pasal yang ke-12, yaitu lawazimur raja. Konsekuensi dari harapan. Ya, jadi kemarin ada pembahasan itu apa? Adanya orang-orang yang berharap tetapi mereka tertipu. Nah, maka di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang konsekuensi harapan. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Di antara perkara yang harus diketahui oleh seseorang yang berharap sesuatu, yaitu apa? Harapannya itu mengharuskan dia kepada 3 perkara. Ya, jadi seseorang yang memiliki harapan tentang sesuatu, dia harus mengerjakan 3 ini. Pertama, mahabbatu ma yarjuh. Dia harus senang terhadap apa yang dia harapkan. Ini otomatis ya kan. Orang berharap sesuatu itu mesti apa? Karena dia senang kepadanya. Yang kedua, khaufuhu min fawatih. Khawatir untuk terluput dari padanya. Ya, orang kalau berharap sesuatu pasti dia apa? Ada rasa takut kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan itu. Ya kan? Ya. Dan yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu semaksimal mungkin. Ya, contoh misalnya, seorang dia berharap punya anak. Ini mesti apa? Dia senang dengan anak kan? Yang kedua, dia takut kalau luput gak punya anak. Yang ketiga, dia berusaha. Bagaimana mendapatkan anak itu semaksimal mungkin. Ya, kita para suami misalnya, wah, karena berharap punya anak, kemudian apa? Ya, menikah kita. Hamil istri kita. Nah ini kita ada harapan punya anak. Kita senang. Tapi kita satu sisi khawatir. Pernah merasakan punya anak pertama? Deg-degan. Ya, saya kasih tahu yang belum. Ya, itu deg-degan. Oh, anakku piye ya? Selamat atau enggak lahirnya? Cacat atau tidak? Oh, ada khawatir itu. Lalu ada usaha-usaha. Oh, rajin periksa ke bidan, periksa kalau perlu ke dokter, ya kan? Nah, istrinya dikasih minuman yang bergizi, makanan yang bergizi, kan gitu. Hati-hati sekali. Nah, inilah harapan. Jadi seseorang yang memiliki harapan terhadap sesuatu, dia pasti mengerjakan atau memiliki 3 hal ini. Dia cinta, dia khawatir kalau terluput, dia ada usaha. Amma raja'un la yuqarinu syai' min dzalik fa huwa min babil amani. Adapun harapan yang tidak disertai dengan 3 perkara ini, itu adalah angan-angan kosong. Ya. Nah. Ya, jadi seorang berharap kok tidak ada kecintaan. Orang berharap kok tidak ada kekhawatiran kalau luput. Orang berharap tidak ada usaha. Maka ini adalah waktunya angan-angan kosong.
Seorang misalnya ingin diterima sebagai pegawai. Nah, tentu ada harapan ya. Dia senang kalau kerja di situ. Dia takut jangan-jangan nanti lamarannya ditolak. Lalu dia berusaha bagaimana supaya lolos seleksi. Nah, maka harapan itu adalah satu perkara yang berbeda dengan angan-angan kosong. Beda keduanya ini. Ya, maka setiap orang yang berharap pasti dia takut. Ya. Dan orang yang berjalan di atas jalan, dia juga pasti takut. Dan dia akan bersegera, dia akan cepat untuk menempuh jalan itu karena khawatir kalau terluput dari apa yang dia harapkan. Nah, ya. Jadi orang yang berharap, dia mesti apa? Takut. Dan orang yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan harapan, dia juga ada rasa takut. Sehingga dia akan berjalan dengan cepat untuk mendapatkan. Supaya tidak terluput dari apa yang diharapkan. Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi, man khafa adlaja. Wa man adlaja balaghal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi al-jannatu. Barang siapa yang takut, maka dia pasti apa? Segera berjalan. Ya tak? Dia segera tinggalkan tempatnya. Ya. Barang siapa yang takut, dia segera tinggalkan tempat itu. Nah, barang siapa yang cepat, dia akan sampai ke tempatnya. Ini biasanya ketika kita takut di rumah kan pengennya segera sampai rumah kan. Karena dianggap rumah itu adalah yang paling aman. Maka barang siapa yang takut, dia segera berjalan. Nah, yang cepat ini, dia akan sampai ke rumah. Ketahuilah, sil'atullahi ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Akan tetapi semuanya menginginkan barang itu. Semua berharap mendapatkan barang Allah Ta'ala itu. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya, jadi ada barang yang hebat. Semua orang ingin mendapatkan barang ini. Semua orang berharap untuk mendapatkan barang ini. Maka otomatis apa? Ya, siapa yang cepat, dia yang dapat. Maka semua orang apa? Bersegera. Berupaya untuk mendapatkan barang itu. Ya. Maka Allah Ta'ala sebagaimana menjadikan harapan bagi orang-orang yang mengerjakan amal saleh, demikian pula Allah jadikan rasa takut, khawatir kepada orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Jadi orang yang mengerjakan amal saleh itu ada pada dirinya dua keadaan. Pertama apa? Harapan. Yang kedua adalah apa? Kekhawatiran, ketakutan. Harapannya apa? Ya, supaya amalannya diterima. Ya kan? Orang mengerjakan amal saleh mesti apa? Didasari harapan supaya amalannya diterima sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Sisi lain, orang yang mengerjakan amal soleh juga takut. Mengapa takut? Takut kalau amalannya ditolak. Ya. Takut kalau justru amalannya itu mendatangkan musibah bagi dirinya. Ya. Sehingga di sini diketahui bahwa harapan
dan ketakutan itu akan bermanfaat kalau diiringi dengan amal saleh. Seorang berharap, kemudian dia beramal saleh. Seorang takut, kemudian dia beramal saleh. Ya. Dia berharap mendapatkan surga tadi, maka dia pun beramal saleh. Dia takut terluput dari surga, sehingga dia kemudian apa? Berusaha mengerjakan amal saleh. Kan begitu. Allah katakan di surat Al-Mu'minun ayat ke-57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang ketika mereka mengerjakan satu amalan, kemudian hati-hati mereka bergetar, ketakutan, karena mereka yakin akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu, terdepan dalam kebaikan. Lihat. Tadi orang-orang yang mengerjakan satu amalan dan hati mereka ketakutan. Ini di ayat yang ke-60 ini. Menurut rekan-rekan, orang ini mengerjakan apa? Orang-orang yang mengerjakan suatu perkara dan hati-hati mereka ketakutan. Mengerjakan apa kira-kira? Dosa? Maksiat? Atau amal soleh? Orang-orang yang melakukan satu perkara kemudian hati-hati mereka ketakutan. Ini melakukan apa? Dosa atau maksiat? Baik. Jawaban rekan-rekan ini sebagaimana yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah tanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku bertanya kepada Rasul tentang ayat tadi. Ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Saya katakan, ahumul ladzina yashrabuna al-hamra wa yaznun wa yasriqun. Apakah mereka yang ketakutan itu adalah orang-orang yang minum khamr, yang berzina dan mencuri, wahai Rasulullah, sehingga mereka ketakutan telah mengerjakan itu? Apa jawab Rasulullah? La, bukan. Ya bintas Siddiq, bukan itu, wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka yang ketakutan itu adalah nanti tak telepon baru tali. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, bersedekah. Akan tetapi mereka itu takut kalau amalan-amalan mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan karena khawatir amalan ditolak. Jadi yang ketakutan
mukhtar itu bukan apa tadi? Bukan orang yang melakukan dosa dan maksiat, tetapi mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Lihat, beramal soleh, mereka takut kalau amalannya tidak diterima. Nah ini. Ya. Ini harus kita pahami. Ya. Nah ini. Banyak di antara manusia itu terlalu pede. Harapannya terlalu besar sehingga dia sudah yakin pokoknya amal soleh saya diterima. Padahal kan belum tentu. Ya, maka setiap kali kita mengerjakan amal kebaikan hendaknya apa? Di samping ada harapan untuk diterima amalan-amalan kita, harus ada pula kekhawatiran kalau amal kita ditolak. Dan sikap inilah yang akan membaguskan amal soleh kita. Coba misalnya, kalau orang yakin saya diterima kok sholatnya, kira-kira sholatnya gimana? Saya harus yakin diterima. Atau kebalikan, yakin orang diterima. Gimana sholatnya kira-kira? Hah? Tidak sekedar saya wis ora sholat, ora ditampa, ya kan? Tidak sholat dia. Hah? Tapi kalau saya berharap sholat saya diterima, tapi saya juga khawatir jangan-jangan ditolak, maka sholatnya mesti bagus. Gitu loh. Ya? Seperti ketika kita meminang seorang perempuan. Ya, ketika ngelamar itu kan, ya ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Harapannya ya diterima, tapi khawatir. Maka penampilan bagaimana? Mandi nggak kira-kira? Mandi pakai air kembang, ya kan? Wangi, kalau perlu pinjem baju, ya kan? Kalau perlu pinjem mobil. Kenapa? Harapan untuk diterima, takut untuk ditolak. Nah, ibadah juga seperti itu. Sehingga tidak sembarangan. Ya, sholatnya sak-sae, kaos singlet. Ya kan? Atau super cepat. Ya kan? Nah, tidak seperti itu mesti. Kita berharap ibadah kita diterima. Ya, maka sebentar lagi juga ya kita mungkin sebenarnya yang sudah puasa ya. Nah, bagi yang besok berpuasa, kita juga harus begitu. Kita berharap puasa kita diterima. Tapi khawatir juga. Jangan-jangan puasa kita hanya dapat haus dan lapar. Nah, kita mesti akan memperbaiki apa? Kualitas puasa kita. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya mensifati orang-orang yang bahagia itu dengan apa? Mereka berbuat baik disertai kekhawatiran. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang dia berbuat baik, tetapi dia takut kalau amal baiknya tertolak. Sedangkan orang yang celaka itu adalah orang yang dia berbuat jelek tapi merasa aman. Tenang, Allah Ghafurur Rahim. Seperti yang kemarin kita baca di pasal sebelumnya. Nah, ini yang orang celaka seperti ini. Maka kalau kita mau memperhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita akan dapatkan bagaimana mereka merupakan orang-orang yang amalannya itu paling top, tetapi ketakutan mereka juga paling top. Sahabat, tidak ada yang bisa mengalahkan amal sahabat. Ya, nah, jadi amalannya itu hebat, tapi
tapi rasa takutnya juga luar biasa. Lihat. Ya. Adapun kita, kata Ibnu Qayyim, padahal Ibnu Qayyim ini orang yang luar biasa. Kalau sholat top. Ya. Adapun kita, kata beliau, terkumpul pada diri kita at-taksir, kekurangan dalam beramal. Bahkan at-tafrid, meremehkan amalan, tetapi disertai dengan apa? Sikap merasa aman. Wis pasti diterimalah amal kita. Nah, maka kita lihat bagaimana ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang menunjukkan amalan mereka yang luar biasa diikuti dengan kekhawatiran yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dijamin masuk surga. Beliau katakan apa? Wadidtu anni sya'ratun fi jambi abdi mu'min. Aku sangat menginginkan seandainya diriku hanya menjadi apa? Sehelai rambut yang menempel pada diri seorang hamba yang beriman. Mending jadi rambut aja. Takut, saking takutnya. Ya. Nah. Ya. Dan disebutkan juga bahwa beliau memegang lesannya sambil mengatakan hadzal ladzi awrada lil mawarid. Inilah yang menyeret diriku ke neraka. Ya. Dia pegang lesannya sambil berkata apa? Ini yang mengantarkan saya kepada kebinasaan. Puncak daripada kebinasaan adalah apa? Neraka. Dan beliau banyak menangis. Banyak menangis. Sampai ketika mengimami sholat pun menangis. Ya, sehingga ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau untuk mengimami sholat, maka Aisyah mengingatkan, berarti ya Rasulullah, bapakku itu orang yang lemah, suka nangis, nanti gimana kalau ngimami manusia? Dan beliau ketika sudah berdiri sholat, wah itu seperti sebuah ranting yang tertancap, sudah tidak bergerak sama sekali. Saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian satu hari, beliau diberi seekor burung. Maka setelah dibalik-balik, maka beliau berkata, masih dan min saydin wala quti'at min syajaratin illa bima duyi'at minat tasbih. Tidaklah tertangkap satu binatang buruan, tidaklah terputus dari satu pohon, ya dari dahannya, kecuali karena dia menyia-nyiakan tasbih. Artinya di sini beliau mengatakan apa? Tidaklah satu makhluk mendapatkan musibah, mendapatkan kejelekan. Kenapa? Dia menyia-nyiakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyia-nyiakan amal saleh. Ini harus kita pahami. Dan kalau kita teliti, benar kenyataannya. Ya, benar kenyataannya. Teliti aja. Tidaklah kita mendapatkan musibah kecuali karena apa? Kita tinggalkan amal soleh. Tidaklah kita mendapatkan kesulitan musibah kecuali karena kita berbuat dosa dan maksiat. Nah, cuman masalahnya kadang kita nggak sadar gitu aja. Kadang kita nggak tahu. Ya, saking banyaknya. Ya. Nah. Beliau juga
menyatakan wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajar tukalu wa tu'dab. Demi Allah saya ingin menjadi sebatang pohon saja. Dia dimakan binatang ternak atau dia disandarkan. Nah, selesai. Tidak ada urusan itu. Tidak masuk surga tidak apa-apa. Tapi yang penting selamat dari neraka. Wes jadi kayu aja. Jadi pohon aja. Ini menunjukkan apa? Ketakutan yang luar biasa pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal beliau itu amalannya luar biasa. Nah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat At-Tur, ya, sampai ketika di ayat yang ke-7, Inna adzaba rabbika lawaqi. Sungguh azab Rabb kamu, azab Allah, demi Allah pasti terjadi. Membaca ayat ini, beliau apa? Baka, menangis, wastadda buka'u, dan semakin keras tangisannya, hatta marido, sampai dia jatuh sakit, wa'adu, sehingga orang banyak menjenguknya. Membaca ayat, ya, nangis sampai jatuh sakit, saking takutnya. Mengapa? Khawatir jangan-jangan yang dimaukan dengan ayat itu dirinya. Sehingga betul-betul tertimpa. Ini ketakutan yang ada pada Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau perintah kepada putranya, "Wahai haddi 'alal ard." Celaka kamu. Letakkan pipiku di tanah. Asa yarhamani, mudah-mudahan Allah memaafkan aku, merahmati aku. Mudah-mudahan Allah berbelas kasih melihat kondisiku yang nempel ke tanah ini. Nah, dan beliau berkata, celaka seandainya Allah tidak memaafkan aku. Ya. Dan beliau memang banyak menangis. Ya, sampai dikatakan apa? Di wajahnya itu ada 2 garis hitam. Bekas apa? Jalur air mata. Nah. Maka Ibn Abbas pernah menghibur siapa? Umar bin Khattab. Masara wa bikal amsar wa fataha bikal futuh. Allah telah menguasakan negeri-negeri untukmu dengan kamu. Ya. Allah telah menaklukkan berbagai negeri melalui kepemimpinanmu. Itu amal besar kan di sini. Ya. Dan engkau telah memiliki amalan begini dan begini. Sebutkan Ibn Abbas amalan-amalan besar. Amalan-amalan yang besar. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Wadidtu anni anju. La ajra wa la wizra. Sudah, saya ingin selamat aja. Ya, enggak dapat pahala, enggak apa-apa. Tapi yang penting juga tidak mendapat dosa. Seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika berdiri di hadapan kuburan pasti menangis beliau. Nangis di hadapan kuburan. Bercucuran air mata sampai air matanya membasahi jenggotnya. Ya, di depan. Ya, beda dengan kita kan, biasa. Ya kan? Kuburan biasa. Ya, bahkan mereka bermaksiat di atas kuburan. Ya, nah. Beliau juga mengatakan, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, dan aku tidak tahu kemana aku akan digiring,
Maka seandainya aku boleh memilih, saya pasti memilih untuk menjadi debu saja. Sebelum aku mengetahui kemana aku akan digiring. Surga dan neraka. Dia nggak tahu mau digiring kemana. Udah mending saya jadi debu aja. Yang penting apa? Nah. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu ya sangat ketakutan. Beliau sangat khawatir dari dua perkara. Tulul amal wa ittiba'u al-hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Nah, sebab panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat. Mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Maka ketahuilah, dunia itu lewat sudah. Ya, dunia sudah kita lewati. Yang akan datang adalah negeri akhirat. Maka jadilah anak-anak negeri akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Maka pada hari ini kita beramal. Tidak ada perhitungan. Tetapi besok di hari akhirat adalah perhitungan tanpa ada amalan lagi. Maka persiapkan. Jadi di dunia ini waktunya kita beramal. Nah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian jumpai setelah kematian, pasti engkau tidak akan selera makan. Makan itu tidak selera. Minum juga tidak akan selera. Kalian juga tidak akan masuk berteduh di dalam rumah. Kalian pasti akan keluar ke tanah lapang. Memukul dada-dada kalian. Menangisi diri-diri kalian. Dan demi Allah saya ingin untuk menjadi pohon. Yang ditanam dan dimakan. Nah, ini ketakutan beliau. Jadi orang kalau mengerti apa yang akan terjadi setelah kematian, nggak selera makan, nggak selera tidur, ya, nggak selera minum, nggak selera terhadap istri, ya kan? Iya, kalau ngerti. Nah, cuman hikmah Allah kan kita ini kadang ingat, sering lupa, ya kan? Nah, sehingga kita masih bisa menikmati makan, bisa menikmati minum, menikmati istri, ya, lupa dengan akhir. Nah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah juga demikian. Beliau dijamin masuk surga. Beliau mengatakan apa? Aku ingin seandainya diriku menjadi seekor kambing gitas. Disembelih oleh keluargaku, dimakan dagingku, diminum kuahnya. Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam sahihnya, bab khaufil mu'min min ayyahbata amaluhu wa wala syu'ud. Bab ketakutan seorang mukmin dari gugurnya amalan-amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, ya, bab kekhawatiran seorang mukmin akan apa? Gugurnya amalan dalam keadaan dia tidak menyadari. Nah, Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan,
ma aradtu qawli 'alal 'amal illa khasyaitu an akuna mukadziba. Tidaklah aku hadapkan ucapanku dengan amalanku kecuali saya khawatir aku ini seorang pendusta. Ya? Jadi kalau kita kita hadapkan antara ucapan dengan amalan, nah, ini pendusta kita. Khawatir kita jadi seorang pendusta. Mengapa? Banyaknya ketidakcocokan antara ucapan dengan amalan. Nah. Ya. Maka di sini para sahabat radhiyallahu anhum semuanya mengkhawatirkan dirinya dari sifat kemunafikan. Ya. Ya, maka di sini kita harus waspada. Betul-betul waspada. Jangan sampai kita terkena penyakit yang sangat berbahaya ini. Ya, maka di sini kesimpulannya, kalau memang kita berharap masuk surga, berharap mendapatkan kebaikan di sisi Allah, ayo kita beramal. Ya, kita beramal. Tidak berhenti pada sebatas keinginan. Ya, tidak berhenti pada sebatas angan-angan kosong. Tapi kita berusaha mengerjakan perkara-perkara yang bisa mewujudkan harapan-harapan kita. Nah, cukup sampai di sini ya. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.